Tanaman atau tumbuhan hijau sering kita jumpai di luar sana. Kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan hijau. Bersama saya Denny di pembelajaran adaptif berbasis komputer. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai tumbuhan hijau, apakah kalian sudah tahu apa itu tumbuhan? Dan apa itu tumbuhan hijau? Dan di tempat kakak berada sekarang, apakah ada tumbuhan? Dari beberapa tampilan berikut, mana di antaranya yang menurut kalian adalah tumbuhan? Kalian pasti sudah penasaran apa itu sebenarnya tumbuhan hijau. Nah, sekarang waktunya kakak untuk menjelaskan kepada kalian apa itu tumbuhan hijau. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan memiliki bagian-bagian tertentu yang dapat membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, tumbuhan pasti memiliki akar. Banyak sekali fungsi akar pada tumbuhan. Salah satunya yaitu untuk menyerap mineral dan air dari dalam tanah menuju batang dan daun. Selanjutnya, tumbuhan memiliki batang, di mana batang berfungsi sebagai pengangkut mineral dan air dari akar yang disebarluaskan ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu, bagian tubuh yang paling sering kita lihat dari tumbuhan yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau tua, ada pula daun yang tidak berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan bernafas dan membuat makanannya. Selain itu, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh lainnya seperti bunga, buah, dan biji. Apa kalian tahu tumbuhan suplir? Tumbuhan suplir adalah tumbuhan jenis paku yang biasa kita temui hidup liar. Tumbuhan suplir itu tidak memiliki bunga, buah, dan biji. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Tumbuhan menyerap karbon dioksida yang manusia keluarkan dan menghasilkan oksigen yang manusia butuhkan. Selain itu, karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan bahan sandang. Tumbuhan dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, tumbuhan banyak dibudidayakan oleh manusia karena banyak sekali memiliki manfaat. Berbicara soal tumbuhan hijau adalah golongan makhluk hidup yang mampu mengelola zat makanannya sendiri. Produksi zat makanan pada tumbuhan terjadi pada siang hari. Siang hari? Kenapa demikian ya? Makhluk hidup memiliki cara masing-masing yang berbeda untuk memperoleh makanannya. Manusia dan hewan bergantung dengan makhluk hidup lain. Bagaimana dengan tumbuhan? Cara tumbuhan membuat makanannya itu disebut fotosintesis. Istilah fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentukan makanan menggunakan cahaya. Foto berarti cahaya dan sintesis berarti pembentukan. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berwarna hijau. Hal ini terjadi karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Meskipun demikian, klorofil tidak hanya selalu ada pada tumbuhan yang berdaun hijau. Klorofil bertugas untuk mengikat cahaya, misalnya cahaya matahari. Walaupun fotosintesis berlangsung di bagian daun, namun terkadang juga dapat terjadi di bagian lainnya, yang mengandung klorofil tentunya. Pada gambar terlihat lapisan palisade yang mengandung banyak kloroplas. Di dalam kloroplas itulah terdapat klorofil yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Selain klorofil, fotosintesis juga memerlukan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air dan mineral tersebut dibawa menuju daun melalui pembuluh kayu atau silem.
Karbon dioksida diserap dari udara melalui daun melalui mulut daun atau stomata dan batang melalui lentisel. Pada proses fotosintesis, air dan karbon dioksida akan diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Karbohidrat dan oksigen dibawa ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh tapis atau flum. Air, karbon dioksida, matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dibawa kemana zat makanan yang telah diproduksi oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis tersebut? Apakah kalian tahu? Pada tumbuhan berumbi misalnya, hasil proses fotosintesis berupa zat makanan bagi tumbuhan itu sendiri akan disimpan pada umbinya, seperti tumbuhan kentang, singkong, talas, dan bawang-bawangan. Pada tumbuhan yang berbuah, makanan akan disimpan pada buahnya. Oleh karena itu, buah yang kita makan akan terasa manis. Contohnya seperti apel, pepaya, jeruk, dan sebagainya. Pada tumbuhan biji-bijian, misalnya kacang tanah, kacang kedelai, dan jagung. Namun, ada pula yang menyimpannya pada daun seperti bayam, sawi, dan kangkung. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Sebagai bahan makanan, bisa juga sebagai bahan sandang, ataupun bahan lainnya. Pemanfaatan tumbuhan juga bisa dari batang tumbuhan itu sendiri. Beberapa tumbuhan seperti jati dan mahoni digunakan kayunya sebagai bahan pembuat rumah atau peralatan rumah tangga lainnya. Nah, setelah penjelasan kakak tadi, apakah sekarang kalian sudah mengerti apa itu tumbuhan hijau dan fotosintesis? Baik, sekarang kita coba ulangi lagi ya. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Apakah kalian bisa membayangkan apa jadinya jika di bumi kita ini tidak ada tumbuhan? Sulit dibayangkan, bukan? Nah, ini waktunya kakak untuk menjelaskan apa jadinya jika di bumi ini tidak ada tumbuhan. Hal pertama yang akan terjadi adalah bumi akan terasa panas. Adanya karbon dioksida sebenarnya berfungsi menangkap panas matahari, sehingga menghangatkan bumi. Akan tetapi, jika jumlahnya terlalu banyak, maka bumi akan terasa panas. Jika tidak ada tumbuhan, maka jumlah oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Akibatnya, suhu bumi pun menjadi naik. Ternyata, jika di bumi kita ini tidak ada tumbuhan, maka kita akan kehilangan sumber air. Tumbuhan dapat berfungsi sebagai penyimpan air. Saat musim hujan, air terserap ke dalam tanah dan disimpan oleh akar-akar tanaman. Air ini sebagai cadangan saat kemarau. Dan pada akhirnya, apabila tidak ada tumbuhan di muka bumi, maka tidak ada kehidupan di bumi. Tumbuhan sebagai penyedia oksigen, sedangkan oksigen sangat diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Selain penyedia oksigen, tumbuhan hijau juga sebagai bahan makanan bagi manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Apabila tumbuhan hijau sudah tidak ada lagi, maka lambat laut kehidupan di dunia pun akan musnah. Nah, sekarang kalian tentunya sudah sangat mengerti tentang tumbuhan hijau. Dari bagaimana dia bisa memproduksi makanannya sendiri dan manfaatnya untuk kehidupan manusia. Sampai dampak terburuk jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini. Mudahkan materi kali ini. Nah, sekarang waktunya kakak undur diri. Berjumpa lagi dalam materi selanjutnya.